Setelah Nokia 5.3 2 tahun lalu, itu setelahnya gue nggak ada coba-coba Nokia lagi. Soalnya kalau gue lihat di 2022 ya terutama makin ngaco aja sih Nokia. Kenapa ngeluarinnya low end semua dan aduh low endnya tuh kayak yang jauh lah gitu. Pakai spread room lah, udah kayak HP lokal. HP lokal aja udah bagus-bagus loh sekarang. Pilihan paling benar kalau lo harus pilih HP Nokia saat ini 5.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Esotik ini. Dan di video minggu kali ini gua mau bahas nih, udah ada di tangan gua itu Nokia 5.4. Akhirnya bisa kebeli juga nih handphone. Karena ya lu tahu, gua pernah bikin video review tentang Nokia 5.3 itu gua amazed banget. Kenapa? Karena tanpa sadar ternyata gua betah banget pakai Nokia 5.3 yang gua pakai bulan-bulan. Biasanya gue pakai sebentaran doang kalau buat secondary driver ya. Malah itu sempat jadi daily driver gue sebelum gue memutuskan untuk hijrah ekosistem ke HMS, ke Huawei. Dan Nokia is the best sih menurut gue untuk pemakaian jangka panjang gitu dibanding handphone lain. Ya menurut gue doang sih, nggak tahu ya menurut kalian. Dan ini adalah penerusnya Nokia 5.4. Apakah ini upgrade-nya banyak dari Nokia 5.3? Ya langsung aja, ini Nokia 5.4 harganya, harga resmi itu 3.099.000, cukup mahal karena ketika pertama rilis Nokia 5.3 itu 2.299.999, lebih murah, dan di flash sale harusnya jadi turun gitu. Terus ini kemasannya seperti biasa, Nokia itu kotak, nggak tebel ke bawah gitu, tapi ininya yang lebar gitu, permukaannya gitu, surface-nya. Ada kelihatan produknya jelas terpampang di sini, itu atasnya punch hole. Dan ini ada logo Nokia. Di sini ada garansi pembaruan Android 2 tahun, artinya 2 kali naik versi Android. Kalau ini bawahnya Android 10, berarti dia bisa sampai Android 12 minimal. Dan setahu gue garansi 3 tahun buat update security patch untuk Nokia. Ini dijamin banget. Sekarang sebenarnya handphone lain juga kayak gitu sih. Gue lihat Realme juga sampai ke seri-seri lamanya masih ngasih updatean Android terbaru gitu. Jadi nggak mesti Nokia, tapi Nokia katanya ngejamin sampai bulanan itu benar-benar dijamin. Oke, di bagian atas kosong, bagian bawah ada email, dan ini yang gue beli resmi garansi Indonesia. Warnanya dusk itu berarti warna ungu ya, purple gitulah. Di sini Nokia 5.4, dan di bagian belakang baru ada unique selling point-nya, di mana dia cutting edge software for longer, Android 11 ready. Jadi bawahnya Android 10 tapi udah bisa langsung update ke Android 11 katanya. Kamera 48 megapiksel di belakang meningkat ya. Kemudian ada 5 megapiksel, 2 megapiksel depth, dan 2 megapiksel makro. Di bagian depan ada 16 megapiksel. Kemudian layarnya 6,4 inch, dan ini bukan jewdrop lagi akhirnya. Kita beli 3 juta akhirnya punch hole ya Nokia. Tahun kemarin masih poni dong, harga mahal 3 juta. Aduh. Ini pakai Snapdragon 662. Gue lebih setuju dia pakai 665 kalau emang nggak mau ningkat ke seri 7 ya. Kenapa malah turun? Nggak turun sih, ganti seri ke 662 yang masih sama-sama aja kayak 665 gitu. Malah beberapa 662 tuh di boost performanya dibanding 665, tapi 662 itu beberapa disunat kayak modemnya, ISP-nya segala macem tuh nggak sebagus 665 sebenarnya. Terus ada Today battery life 4000 mAh, baterainya naik 500 mAh. Bagus. Nokia itu 3000-an mAh aja udah kencang banget, udah lama banget habisnya gitu, apalagi 4000 mAh. Dan ada OK Google screen protector inside. Wow, kita buka aja. Khasnya Nokia dibukanya begini nih, asik. Beda banget sama HP lain ya, bentuk kemasannya gitu. Ini ada plastik dan isinya handphonenya warna ungu. Oke Google, ini ada tombol Google-nya. Sip. Kemudian di sini ada SIM tray ejector ya, pin. Kemudian di sini ada kejemput. Sini ada. Nah, ini soft case. Biasa aja. Mirip-mirip yang lalu. Kemudian kita dapetin 60 GB dari IM3 khusus buat Nokia. Jadi bundling khusus gitu ya. Ada nomornya juga. Kemudian ada kartu garansi Nokia yang udah banyak banget service centernya. Wow, berderet gitu. Ada buku manual dan quick guide apa sih bacanya, ya itulah. Next, di satu kompartemen lagi kalian akan temuin satu kepala charger yang enteng. Berapa nih? Paling 10 watt ya, biasanya Nokia 10 watt doang. HMD Global udah made in Indonesia coy. Chargernya juga bagus lah Nokia, 5 volt 2 ampere alias 10 watt, kecil tapi nggak apa-apa lah, standar lah. Terus ada headset, masih nyertain headset yang pakai plastik obat begini.
dan ada kabel data yang cukup bagus kualitasnya, lihat warnanya juga hitam, USB Type C. Biasanya warnanya kebanyakan putih ya handphone zaman sekarang. Udah itu aja isi kemasannya, kita singkirin dulu ya. Kita buka si Nokia-nya. Ini seharusnya tidak ada yang bisa dikletek karena ini tinggal di sloop aja, betul, tidak ada yang bisa dikletek. Dan ini gua aktifin sebenarnya tadi. Udah diaktifin Nets biar cepet gitu unboxingnya. Enggak cepet, maksudnya biar tektok. Nah ini udah ada anti gores bawaan. Ini pertama kalinya Nokia pakai anti gores bawaan Nets dan bagus itu. Kemudian kita coba tur dulu, kotor ya. Ini terbukti ya kalau si backcase yang glossy ini, si Nokia ini bener-bener nyiplak sidik jari banget, karena ini baru gua pakai tadi sementaran buat aktivasi sama install aplikasi, itu udah kotor banget kelihatan sidik jari ya. Nah ini warnanya ungu, tapi ungunya tuh ungu tua gitu Nets, dan dia gradasinya ke warna gelap kayak hitam gitu. Keren ya. Beda sama ungu daily driver gue juga warnanya ungu kok. Makanya gue nggak milih Nokia yang warna biru, siapa tahu ini jadi secondary driver gue lagi. Kayak dulu. Nah ini ungunya Huawei Nova 7. Ungunya terang. Ya kalau cewek pasti tahu lah mana jenis-jenis warna ungu. Kalau bagi cewek itu banyak ya, ada lilac, ada violet, ada purple. Gua nggak tahu yang mana apa namanya, tapi intinya ini ungunya beda, ya kan? Iya, cocok nih kalau dia jadi pendampingnya ini ya. Oke, langsung tur aja. Di bagian belakangnya ini bahannya mirip kaca ya, kok dingin gitu ya. Nanti gue tulis di sini aja deh ini kaca atau plastik. Gue masih belum explore lebih lanjut. Tapi yang jelas ini feelnya dingin kayak kaca, nggak kayak plastik. Beda lah sama kayak handphone plastik kayak Etel atau misalnya tuh si Realme 8 Pro itu masih pakai plastik. Dan ini ada lingkaran yang sedikit berbeda layoutnya dengan Nokia 5.3. Kalau ini flashnya ada di atas kalau posisi begini ya, di sini. Sedangkan Nokia 5.3 flashnya ada di sini. Bagian bawah bulatan kamera itu ada fingerprint, masih sama, ada logo Nokia juga, dan finishingnya sekarang lebih bagus. Kalau di Nokia 5.3 banyak yang ledek kayak plastik ember karena nyatanya memang ininya agak kendor, agak kopong kalau di Nokia 5.3, dan apa ya, kelihatannya kayak murahan banget, plastiknya kayak pucet-pucet gitu. Emang sengaja sebenarnya sih, tapi justru itulah yang gue suka dari Nokia 5.3 dulu, karena gue nggak khawatir, nggak gue pakein casing, gue cuma geletakin aja, nggak khawatir pecah karena dia cuma plastik begitu doang gitu, dan nggak khawatir lecet-lecet karena ya iya emang plastiknya udah kusem gitu dari sananya. Kalau ini sih gloss dan lebih mewah, lebih mahal kelihatannya dengan pola tekstur kayak gini Nets, dan warna ungunya tuh keren sih, menurut gua keren ini. Kalian ada yang suka warna ungu gak sih? Terus di bagian sisinya juga warna ungu, dan ini plastik frame-nya, belum metal. Ini ada tombol volume, tombol power dan tombol volume. Di bagian atas ada jack audio 3,5 mm masih ada nih. Kemudian ini ada mic kedua, karena dia udah mendukung Ozo Audio, jadi bisa ngerekam suara stereo yang lebih bagus. 360 sound ya kalau Ozo. Dia pakai dua mic gitu, di bawah ada mic lagi tuh, ada USB Type C dan ada speakerphone. Speakernya single ya, nggak stereo dia. Kita next ke bagian depan. Mana sebelah sini belum ya? Oh ya, sebelah sini belum. Sebelah sini ada tombol Google Assistant seperti biasa. Oke Google, dan ini ada apa namanya? SIM tray ejector. SIM tray-nya kita coba buka ya. Ya, udah triple slot, samalah kayak Nokia 5.3, bagus. Jadi bisa dipakein 2 nano SIM plus 1 micro SD sekaligus, dan micro SD-nya itu udah bisa support sampai 512 GB. Gede banget. Cuma belinya nggak sanggup ya, micro SD segede gitu pasti mahal. Mungkin lebih mahal dari harga handphonenya. Terus tadi bagian depannya ini udah punch hole, dan punch hole-nya kecil, nggak segede Etel. Terus dia udah fast unlock dan juga fingerprint sama. Dan layarnya cukup tebal di bagian bawah karena dia menempatkan logo Nokia nih. Di kanan kiri cukup tipis, di bagian atas juga tipis. Ada speakerphone, bukan speakerphone tapi ada speaker buat nelpon ya, lupa gue istilahnya. Dan ada sensor-sensor. Biasanya Nokia itu ada LED notifnya. Kalau di Nokia 5.3 dan Nokia 4.2 itu ada di tombol power. Sekarang tidak ada sama sekali. Ya, itu yang dikurangin ya. Padahal harusnya yang bagus-bagus itu dipertahanin dong. Masa yang gue udah suka banget ada LED notifnya yang keren banget di sini hilang. Tempatin di sini kayak apa di mana kayak nggak ada coy.
Ya, nggak ada sama sekali LED notifnya. Ya, ini suatu kekurangan ya. Kemudian layarnya bentangnya 6,3 inci, 6,3 inci sekian, cukup kecil, cukup enak digenggam. Handlingnya bagus banget, dan ini gua ngerasain perbedaan kayak di sudut. Nah, di framenya itu dia papak tuh apa sih bahasa Indonesia? Rata ya. Jadi dipegang tuh kayak ada sudut yang cukup kaku di sini. Beda kayak di Nokia 5.3 yang lengkung framenya, dan kayak handphone kebanyakan lengkung. Ini kesannya lebih beda aja gitu, lebih solid jadinya gara-gara ininya rata, net agak rata sampai ke atas juga. Iya, bagus pengalaman baru. Dan ya, OS-nya ini masih Android 10 ya, tapi dia bisa diupdate sampai 11. Gua belum cobain update-nya. Nah, ini masih Android 10, nggak kelihatan ya, sorry. Oke, ini masih Android 10, terus entah bisa diupdate langsung atau enggak, kita coba cek. Katanya sih bisa diupdate langsung, tapi mungkin perlu beberapa update lagi. Nah nih, baru security patch doang update-nya. Nanti kita coba setelah ada update, gua coba tampilin di video ya. Kalau misalnya dia habis security patch terus langsung ke Android 11. Ini kelihatan ada sensor cahaya di sini. Ini bukan LED notif ya, kelihatannya cuma di kamera, kalau di mata nggak kelihatan. Itu sensor cahaya. Terus kita cobain Google Assistant-nya. Tampilkan YouTube musik. Oke. Buka lagu terbaru di YouTube. Memutar lagu terbaru. Asik sekali. Udah. Oke. Buka no copyright sound di YouTube. Saya menemukan ini dari web. Buka no copyright sound di YouTube. Ini hasil yang saya temukan. Oke. Kalian bisa langsung dengerin kualitas speakernya nih ya. Ya, untuk kualitas suaranya buat HP kelas 3 juta menurut gue itu cakep sih. Cakep banget. Bassnya lumayan nendang ya, walaupun mono sayangnya. Kalau stereo kayaknya lebih asik lagi harusnya. Nokia kapan dong bikin HP yang stereo? Dan ini HP-nya cukup enteng. Ya, cukup enteng baterainya karena cuma 4000 mAh, nggak nyampe 5000 kayak pesaing-pesaingnya gitu. Ini yang gue suka dari Nokia itu bloatware-nya nggak ada. Nah, jadi lancar banget. Yang nggak gue suka layarnya ini masih biasa banget sih, HD dan IPS, nggak AMOLED gitu. Mas kalah sama brand sebelah ya. Nggak sampai 120 Hz atau berapa Hz gitu. Ya nggak, biasa aja gitu jadi layarnya. Nggak Full HD pula. Jeleknya dia kelihatannya kalau misalnya di tulisan-tulisan gini tuh kelihatan ya elah nggak tajam gitu jadinya. Oke, dan ini uniknya gue baru temuin di Nokia ini karena di 5.3 nggak ada. Ketika lu nginstal aplikasi atau games baru di Play Store, cobain ya, misal TikTok deh, kita install, itu di sini akan nongol tuh. Jadi kayak di iPhone ada tertunda tuh, TikTok lagi ngedownload gitu tertunda. Cakep juga ya. Dan untuk spesifikasinya buat HP segini, ini berikut spesifikasi listnya. Kita coba lihat juga sekalian di Antutu. Udah gua tes Antutu juga nih. Kita lihat perangkat saya, Nokia 5.4, dan ya dia pakai chipset Snapdragon 662. Nah, udah GPU-nya pakai Adreno 610, layarnya benar 720p doang, HD doang. Kameranya 48 megapiksel, seharusnya ini salah baca ya dia. Dengan memori 64 GB dan RAM, memori internal maksudnya, dan RAM cuma 6 GB dengan available 3,31 saat buka aplikasi Antutu doang. Ini bagus sih, masih banyak sisanya gitu. Bagus buat multitasking nih. Terus karena OS-nya juga ringan ya, nggak terlalu makan banyak RAM. Available-nya 45 GB setelah gue install Antutu dan segala macam, dan Mobile Legends. Untuk skornya balik lagi ke Antutu itu 207, nggak terlalu spesial, tapi memang Snapdragon 662 ya segini ya. Di Antutu versi 9.0.3, GPU-nya 40 ribuan. Ini cukup banget buat melibas game kayak Mobile Legends, kemudian PUBG Mobile ya, walaupun lu bukan gamers, tapi kalau misalnya lu jadi ini daily driver, seenggaknya masih mumpuni kalau lu lagi suntuk mau main game. Untuk Nokia gue yakin baterainya akan awet, karena di 3500-an aja Nokia bisa tahan seharian full, apalagi 4000 bisa 2 hari, seperti janjinya di kardus ini 2 hari pemakaian. Gue yakin sih itu. Cuma chargernya akan agak lama karena dia pasti dukung cuma 10 watt, kayak mungkin dukung 10 watt dong kayak di Nokia 5.3.
sayang ya. Next, untuk sensor-sensornya di sini dia punya giroskop, dan giroskopnya sepertinya hardware, cuma gua nggak tahu. Cuma sensor kompasnya itu nggak ada, sayang banget gitu. Jadi buat GPS mungkin kompasnya tidak terlalu akurat. Next, mau gue cobain buat main game, berhubung lagi ngomongin performa, ini Mobile Legends. Ini gue masih newbie banget ya. Newbie mulu, gue nggak naik-naik karena gue nggak terlalu suka game-game. Kalau nggak nge-review kayaknya gue nggak main game deh. Dan ini tadi sempat gue cobain satu game ya. Itu lancar banget sih, dan settingnya nanti kita lihat lama ya. Kita lihat settingnya semuanya rata kanan, dan ini sampai grafis ultra. Jadi udah jos lah ya buat main Mobile Legends seharusnya. Patah-patah enggak di sini sih, nggak patah-patah saat gue ini nggak mainin aplikasi lain sih. Jadi mungkin lebih lancar. Tapi seharusnya memang ini mumpuni lah buat main game kayak Mobile Legends doang. We can do it. Gregetan. Only dies when you get in. Have slain an enemy. Legendary. Oke ya, pokoknya gitulah buat gamingnya gitu, keren. Sekarang terakhir kita cobain apa ya? Tadi kita udah bahas bloatware, yang ada ya cuma ID Store. Ada My Home Credit sama My Bluebird, ternyata ada juga bloatware-nya. Next, kita cobain kameranya, karena ini adalah peningkatan. Itu kamera 8-nya belakangnya ada 48 megapiksel normal, kemudian ultrawide sisanya masih sama, makro 2 megapiksel, depth sensor 2 megapiksel, dan ultrawide 5 megapiksel, masih sama kayak di Nokia 5.3 maksudnya. Cuma ini kamera utamanya jadi 48, cukup bagus. Kita cobain ini menu-menunya. Ini buat ultrawide, ini buat makro, persis kayak di Nokia yang sebelum-sebelumnya. Dan kalau lihat menu lainnya itu ada selang waktu, panorama, dan slow motion. Kita coba cek slow motionnya, tidak bisa di set seberapa lambat, jadi cuma satu mode aja. Ada mode malam, kemudian mode portrait, dan mode portraitnya bisa kita atur efeknya sekarang, mau bintang, love, kupu-kupu, salju, kita bisa atur tingkatnya. Kemudian kita bisa pakai beautify juga di mode portrait tentu. Ada mode foto, fotonya 48 megapiksel. Di sini ada deteksi gerak, kemudian timer, ada rasio, dan ini ada Google Lens. Saya langsung ke Google Lens sebagai handphone yang Google banget, ya nggak? Nah, ada Google Lens dedicatednya. Kemudian kita bisa cek di sini HDR-nya bisa diaktifin dari menu ya, susah ya, nggak langsung, maksudnya dari list menu, nggak langsung dari depan, nggak, kurang oke. Sorry, tadi apa aja. Resolusi videonya bisa kita set dari sini juga, bisa maksimal Full HD 60 fps. Sedang kamera depan juga sama, Full HD 60 fps. Bagus dong kamera depannya berarti ya. Belum bisa 4K tapi. Ya, resolusi kameranya di mana nih kalian? Oh, resolusi kameranya di sini. Kalau 4:3 ini berarti 12 megapiksel doang. Kalau di set yang 48 megapiksel ya baru dia ke 48 megapiksel. Bagus. Kemudian ini ada AI-nya tentu di video ini. Sini ada tombol untuk merekam audio OZO, audio 360 derajat, bisa kita aktifin, bisa kita matiin. Ada flash juga. Kemudian di sini ada yang paling menarik adalah back. Di mode video kita bisa sekarang pakai kamera makro untuk merekam video. Nah,
sama kayak di handphonenya Xiaomi. Bisa kamera utama dan bisa juga kamera ultra wide. Dan sekarang ada kamera atau mode cinema. Nah, ini keren banget dan baru ditemuin di Nokia ini gitu, Nets. Di handphone lain ada, maksudnya di Nokia baru di handphone ini. Di sini lu bisa set video dengan kualitas atau file edge-lock. Edge-lock. Jadi di sini edge-lock itu supaya kalian nanti kalau edit di Adobe Premiere atau misalnya di apapun itu hasil filenya itu flat. Jadi kalian bisa naikin turuninnya itu gampang banget dan kasih color gradingnya itu lebih bagus gitu. Dan ini ada tombol Ozo juga, ini ada edge locknya aktif atau enggak, kemudian ada flash, dan ya ini tampilannya bisa kalau di mode cinema ini cuma bisa 1920 x 822 24 fps, jadi nggak 1080p karena dia formatnya memanjang, jadi dia cropping. Dan ini asiknya kalau di mode cinema itu stabil banget. Nanti kita coba kasih lihat hasil fotonya kayak pakai gimbal tuh gesernya. Nanti coba kita kasih lihat ke kalian ya. Asiknya juga ada mode manual videonya nih seperti layaknya profesional. Ini ada otomatis kesimpan putih, ada fokusnya mau manual atau enggak, bagus ISO, kemudian ini shutter speed, exposure, ya keren lah. Intinya ini akan ngedukung banget buat bikin video, apalagi video yang sinematik, karena dari formatnya aja udah memanjang, stabilnya stabil banget, dan juga bisa pakai edge lock. Kalau misalnya nggak pakai edge lock, ini bisa dimatiin edge locknya, filenya. Jadi bisa auto aja. Nah, kalau auto kalian bisa ada filternya. Kalau mau filter dan nggak mau ngedit sendiri di Adobe Premiere nanti, pilih aja. Ini ada beberapa filter yang sinematik banget. Ada monokrom, ada retro. Ini bisa banget buat kalian bikin video ya. Oke, itu dia hasil foto dan videonya, kalian bisa lihat seperti ini. Gimana ini ya? Ini pertama kalinya ngajak si Jingga ke Lotte Grosir alias Makro. Tapi sayangnya tidur dong. Sudah. Karakter favoritnya bayi nih, balita, gila. Iya, kalau apa nak? Itu apa? Bukan. Yang si balita masih dipegangnya masih Dino. Masih. Oke, itu dia net hasil foto dan videonya. Keren kan? Videonya gue suka banget, stabilisasi kalau pakai cinema mode-nya. Keren ya? Keren ya? Keren dong. Terus ya ginilah nih. Langsung cepet kotor lagi, sayang banget. Aduh, kenapa nggak ngedove lagi kayak di Nokia 5.3 gitu. Kelihatan buluk bagi orang, tapi bagi gue itu gold gitu. Nggak usah ngelap-ngelap lagi dan nggak takut-takut pecah gitu. Ini kita cobain casingnya gitu. Casingnya karena ya susah kalau pakai itu. Nah, ini ngelindungi banget, di layar ada tongolan dan di bagian kamera juga ada tongolan. Jadi ngelindungin depan belakang. Nggak kegores itu, bukan ngelindungi dari benturan karena ini tipis, pasti kalau kebentur pecah-pecah juga. Maksudnya ngelindungi dari goresan ketika ditelungkupin atau ditelentangin kayak gini, Nets. So udahlah, bukan review ya, unboxing sekaligus review singkat dari Nokia 5.3 ini. Kita udah cobain ngegame, cobain Antutu skornya, cobain kameranya juga, dan yang belum cobain kalau untuk review jangka panjang jelas baterai ya. Nanti gua update lagi deh. Untuk kesimpulan awalnya handphone ini ada beberapa yang peningkatan dari handphone sebelumnya, ada juga yang malah penurunan. Yang peningkatan dulu deh, kameranya jadi 48 megapiksel dengan audio Nokia Ozo nih yang rekamannya 360 derajat. Kemudian selain itu
Ada kamera makro yang sekarang bisa buat video, kamera makronya seperti di Xiaomi yang pernah gua cobain sih. Ada cinema mode-nya yang stabilisasinya keren, bisa pakai edge lock, jadi bisa diedit sendiri atau bisa pakai filter sendiri. Asik pokoknya, bisa manual video juga, manual fokus. Kemudian apalagi, kamera depannya bisa Full HD 60 fps, rekaman videonya bagus meskipun belum bisa 4K, tapi udah cukup stabil lah harusnya. Terus peningkatan lagi, apa lagi ya? Udah kayaknya ya. Penurunannya ada di tidak adanya LED notifikasi yang tadinya ada di sini nih, cantik banget, sekarang enggak. Oh ya, peningkatannya di punch hole tentu ya, kalau di Nokia 5.3 masih pakai Poni. Terus layar nggak meningkat, chipset ya masih setara lah 662, 665. Malah gue lebih suka 665 dibanding 662 yang lebih bagus harusnya ISP-nya. Kemudian chipset apalagi ya, yang menurun. NFC masih ada loh. Ya, tentu HP ini masih ada NFC-nya. Dan sensor ya belum ada kompas, sayang banget. Itu kemudian yang masih sama adalah RAM dan ROM-nya masih 6/64. Kenapa nggak 128 aja gitu, biar beda kayak Nokia 5.3. Tapi ya udah, memang itulah adanya si Nokia 5.4 ini. Sementara sih masih mirip-mirip Nokia 5.3, beda di tampilan. Masih mirip-mirip speknya, beda di tampilan aja. Dan gua akan penasaran sama sinemanya, mau gua ulik lagi sinema mode-nya. Terus penasaran sama baterainya, apakah benar bisa 2 hari ya. Kalau kalian yang mau mau beli Nokia Nokia apapun itu, jangan lihat speknya. Handphone lain lebih bagus speknya dibanding ini gitu. Banyak banget. Xiaomi ada, Redmi Note 10s, Redmi Note 10 Pro, Realme juga ada, Narzo, ada segala macem yang harga segitu kan. Ada Realme 8 5G, malah udah 5G gitu kan. Terus ini masih 4G by the way. Terus banyak banget, chipsetnya kencang banget tuh Infinix. NFC juga sekarang udah bukan khusus Nokia doang, bukan Nokia doang. Dulu NFC murah cuma ada di Nokia 3.1 Plus dan Nokia 4.2. Sekarang NFC di handphone sejutaan, merek lain juga ada di handphone sejutaan tuh, kayak Wiko atau kayak Alcatel itu ada. Kemudian di 2 jutaan udah banyak banget. Redmi Note 10s itu ada NFC-nya. Apa sih yang kalian cari kalau misalnya kalian beli Nokia? Itu jangan lihat di awal speknya, tapi lihat pengalaman orang yang pakai Nokia itu dipakainya awet, bukan awet kan, awet build quality-nya, tapi enak dipakai ininya nih. Jadi dipakai makin lama tuh tetap enteng gitu, nggak lemot kayak brand-brand lain ya. Kayak dia OS-nya karena Android murni atau Android One, nggak makan banyak RAM, itu enak banget buat multitasking, buat keseharian tuh enak banget. Terus update-nya cepet, security patch-nya gitu, bisa ningkat versi Android juga, itu dijamin. Jadi itu jangka panjang yang dipikirkan kalau misalnya kalian beli handphone Nokia. Dan faktanya memang gua akuin itu pas di Nokia 5.3 awalnya speknya jelek. Bukan jelek ya, standar banget gitu, bagusan handphone lain deh kalau ngeliat spek. Tampilan waktu Nokia 5.3 itu harga hampir 3 juta masih Poni gitu. Terus tampilan belakangnya juga agak kusam gitu plastiknya. Tapi pas dipakai ya Allah nyaman banget gitu. Itu yang gua salut dari sebuah brand ternama kayak Nokia. So, itu pendapat gua, silahkan pendapat kalian tulis sendiri di kolom komentar, yuk kita diskusi. Silahkan like, dislike, share video ini suka-suka kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Ali Sodik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.